Taipei, ibu kota dari Taiwan, menjadi rumah-rumah bagi beberapa gedung tertinggi di dunia. Menariknya, Taipei adalah salah satu kota metropolitan yang sedang berkembang di Asia. Teknologi menjadi nyawa di sini, mulai dari komponen elektronik kecil sampai gadget canggih, semuanya bermula dari Taipei. Pada tahun 2019, Taiwan adalah negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Bicara soal kekayaan, kota ini masuk daftar elit dengan menempati urutan ke-9 dalam daftar kota dengan penduduk paling kaya. Ini juga merupakan kota terkaya kedua di Asia per kapita. Menurut penelitian Knight Frank, sekitar 1.519 penduduk Taipei memiliki aset setidaknya 30 juta dolar, tapi di sana juga terdapat ribuan orang tunawisma. Menurut data eksekutif Yuan pada 2022 tercatat ada 3.002 tunawisma di seluruh negeri dengan mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Taipei. Menurut Departemen Kesejahteraan Sosial Taipei, sebanyak 35% tunawisma di Taipei hidup di jalanan karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu membayar sewa. Sebagian lainnya tersingkir akibat masalah kesehatan atau perselisihan keluarga. Bahkan sekitar 76,6% dari mereka terkonsentrasi di 6 kota madya besar di Taipei. Sebagian besar tunawisma terjebak dalam pekerjaan tidak tetap seperti pekerja konstruksi, petugas kebersihan, pengantar koran atau sales yang memegang papan iklan dengan pendapatan rata-rata hanya 5.000 dolar NT atau 2,4 juta rupiah per bulan. Jumlah ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menyisihkan untuk biaya sewa. Lebih dari 80% tunawisma berusia di 45 tahun menghadapi diskriminasi usia yang membuat peluang kerja semakin kecil. Bagi perempuan tunawisma situasinya lebih buruk, selain stigma mereka juga sering bergelut dengan masalah kesehatan mental dan ketidakamanan yang lebih besar. Di sisi lain, bagi 27,3% tunawisma kehidupan hanya bertumpu pada amal. Sementara 20,9% mengandalkan subsidi kesejahteraan pemerintah. Kondisi semakin memburuk dengan menjamurnya tingkat pengangguran di kalangan pemuda Taipei. Tak tanggung-tanggung kota ini menjadi kota dengan rekor tertinggi di antara semua kota besar di Taiwan yang mencapai 15,3% pada paruh pertama tahun ini. Pemerintah Taiwan mengklasifikasikan kelompok pekerja muda yaitu mereka yang berusia 15 hingga 29 tahun. Dan menemukan tingkat pengangguran mencapai 11,42%. Ironisnya, masalah ini muncul seiring dengan keberhasilan Taiwan dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Dengan sistem pendidikan universal yang memungkinkan hampir semua siswa melanjutkan kuliah. Lulusan universitas kini membanjiri pasar tenaga kerja domestik, namun pasar tenaga kerja Taiwan yang relatif kecil tidak mampu menyerap lonjakan ini. Statistik mencengangkan menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa sekolah menengah di Taiwan masuk ke universitas setelah lulus. Untuk mengakomodasi permintaan ini, jumlah universitas meningkat drastis sejak 1995 dari 60 menjadi 149 perguruan tinggi. Akibatnya pada tahun 2022 sekitar 82% orang berusia 25 hingga 29 tahun di Taiwan memiliki setidaknya gelar sarjana. Angka yang jauh melampaui negara-negara seperti Amerika Serikat 40%, Kanada 67% atau Inggris 56%. Namun keberhasilan pendidikan ini berubah menjadi bumerang. Banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka atau mendapatkan upah yang layak. Ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri menjadi masalah utama. Di satu sisi sektor pendidikan menghasilkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, tetapi di sisi lain kebutuhan ekonomi domestik Taiwan lebih memprioritaskan keterampilan teknis atau kejuruan, yang justru kurang disediakan oleh sistem pendidikan. Taiwan kini menghadapi tantangan besar bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pasar kerja dengan sistem pendidikan yang terus menghasilkan lulusan berlebih. Pertanyaannya, apakah mereka khususnya perempuan berpotensi terjebak di lingkaran prostitusi? Bisa saja hal ini dikarenakan Taiwan menghadapi tantangan serius terkait prostitusi, terutama sebagai destinasi perdagangan perempuan dan mereka yang di bawah umur. Ironisnya, kebijakan yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi regional seperti kebijakan baru ke arah selatan turut membuka celah bagi perdagangan manusia.
Kebijakan ini memungkinkan banyak pekerja dan wisatawan dari negara-negara Asia Tenggara datang tanpa visa. Sayangnya, sebagian justru terjerumus ke dalam lingkaran eksploitasi. Korban eksploitasi ini datang dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan asing yang dijebak melalui pernikahan palsu atau tawaran kerja yang menggiurkan. Banyak dari mereka akhirnya terjebak di Taiwan bekerja untuk sindikat yang memanfaatkan kerentanan mereka. Kemajuan teknologi turut menjadi tantangan baru. Aplikasi smartphone dan internet kini dimanfaatkan oleh sindikat pedagang manusia untuk merekrut korban dan menghindari pantauan pihak berwenang. Di sisi lain, perempuan dan mereka yang di bawah umur yang berasal dari wilayah kurang beruntung di Taiwan juga menjadi korban perdagangan manusia domestik. Mirisnya, para pelaku sering menggunakan kecanduan narkoba sebagai alat kendali terhadap para korban, baik lokal maupun asing. Di distrik Wanhua yang memiliki sejarah panjang sebagai kawasan prostitusi, sisi gelap ini terlihat jelas di Jalan Kangding di distrik Wanhua misalnya, dikenal sebagai tempat para perempuan penggoda menawarkan layanan dengan harga relatif murah. Mulai dari 2.000 NT atau sekitar Rp980.000 untuk sesi singkat. Pemandangan perempuan berpakaian minim berdiri di sudut-sudut jalan bukan lagi hal yang mengejutkan. Hotel murah dan blok perumahan sering menjadi lokasi operasional mereka, membuat aktivitas ilegal ini semakin sulit diberantas. Dihuni sekitar 2,7 juta orang, tak pungkiri bahwa lalu lintas di Taipei selalu mengalami kemacetan. Meskipun statistik pemerintah menunjukkan bahwa 42% jalan perkotaan di Taiwan memiliki trotoar, kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Trotoar kerap kali dipenuhi oleh kendaraan yang parkir sembarangan, tiang lampu, kotak trafo, atau bahkan barang dagangan toko yang meluber hingga ke jalur pejalan kaki. Alhasil banyak orang terpaksa berbagi jalur dengan kendaraan yang meningkatkan resiko kecelakaan. Selain itu, desain trotoar di banyak tempat tidak seragam, banyak yang berupa kombinasi tambal sulam dari kilau teras semi tertutup yang permukaannya tidak rata dan memiliki ketinggian yang macam-macam. Situasi ini sangat menyulitkan orang tua dan kereta bayi dan pengguna kursi roda yang seringkali harus berpindah-pindah antara trotoar dan jalan raya untuk menemukan jalur yang dapat dilalui. Pejalan kaki di Taiwan juga menghadapi ancaman nyata di persimpangan dan jalan raya. Pengemudi kendaraan bermotor seringkali tidak memberi jalan kepada mereka, bahkan di area perlintasan resmi. Data dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi menunjukkan lonjakan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki. Selama triwulan pertama tahun ini, jumlah korban tewas meningkat 15,5% dibandingkan tahun lalu. Dari 119 korban jiwa, hampir 70% disebabkan oleh pengemudi yang tidak memberi jalan. Sementara sebagian lainnya melibatkan pejalan kaki yang menyeberang jalan di luar pelintasan. Tragisnya, kelompok lansia menjadi korban utama dengan 73,1% dari keseluruhan kematian melibatkan mereka. Mayoritas kecelakaan fatal terjadi pada waktu pagi hari di pukul 4 hingga pukul 8, dan malam hari di waktu pukul 18 hingga pukul 20 waktu setempat. Waktu di mana pengemudi tidak memberikan jalan kepada pejalan kaki di persimpangan jalan atau pejalan kaki yang menyeberang jalan di luar pelintasan yang diberi tanda. Sementara itu, Taipei juga punya isu yang tak kalah penting, yaitu geng-geng kriminal. Sebut saja Triad adalah kelompok kriminal terorganisir yang berasal dari Tiongkok dan memiliki pengaruh kuat di Taiwan. Mereka dianggap sebagai salah satu organisasi paling berbahaya dengan struktur hierarki yang ketat dan berbagai aktivitas ilegal. Awalnya Triad muncul pada abad ke-17 sebagai kelompok yang melawan dinasti Qing. Namun seiring waktu mereka berubah menjadi organisasi kriminal. Di Taiwan, Triad berkembang setelah Perang Saudara Tiongkok pada 1949. Ketika banyak anggota mereka melarikan diri ke Taiwan bersama kaum Kuomintang atau KMT. Triad menjalankan berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, pemerasan, pencucian uang, perjudian, dan pelacuran ilegal. Belakangan ini mereka juga merambah ke cybercrime termasuk penipuan online dan serangan cyber. Struktur mereka berbentuk piramida dengan pemimpin tertinggi yang disebut Dragon Head. Anggota baru harus melewati ritual inisiasi yang melibatkan sumpah kesetiaan. Dan mereka memiliki kode etik yang sangat ketat dengan pelanggaran aturan yang bisa berujung pada hukuman fatal.
Di Taiwan, pengaruh triads meluas ke politik, bisnis, dan bahkan budaya populer. Beberapa politisi dan pengusaha diketahui memiliki koneksi dengan mereka, membuat pemberantasan mereka menjadi tantangan besar. Meski pemerintah terus berusaha memberantas mereka melalui operasi polisi dan undang-undang yang lebih ketat, jaringan triads yang luas dan kemampuan mereka untuk beradaptasi membuat mereka sulit dihenti sepenuhnya. Pada Juli kemarin, polisi Taipei meningkatkan operasi terhadap kejahatan terorganisir selama 10 hari. Setelah insiden penembakan yang melibatkan dugaan pemimpin geng. Insiden terjadi di distrik Datong saat pemilik kafe menembak Wu di luar sauna karena memerasnya. Peng akhirnya menyerahkan diri dan mengaku menggunakan pistol dari temannya yang sudah meninggal. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe.